Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sweet Messenger. Bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kita, di tengah sepanjang malam yang telah kita lewati, karena pada pagi hari ini kita dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Mari, sebelum kita bersama-sama memulai aktivitas kita pada hari ini, kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, karena atas penyertaan-Mu, karena atas hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat kembali lagi dibangunkan dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Kami dapat melakukan aktivitas kami dapat melakukan pekerjaan kami dapat melakukan setiap hal yang akan kami lakukan pada hari ini, itu semua berkat penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Kau siapkan diri kami, Kau siapkan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu ini. Engkau ajari kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu ini di tengah kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-19. Roma pasal 14, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, "Jangan memberi batu sandungan." Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Sweet Messenger, dari zaman dahulu hingga saat ini, kita sebagai manusia selalu diperhadapkan dengan yang namanya perdebatan. Perdebatan tidak dapat kita hindari di tengah kehidupan kita. Bahkan perkara yang kecil, masalah yang sepele saja selalu diperdebatkan. Sehingga akibatnya banyak masalah yang besar yang terjadi karena perdebatan kecil yang terus-menerus dilakukan. Sebagai contoh, mungkin kemarin ada perdebatan soal bumi itu datar atau bulat. Ada orang yang meyakini bumi itu bulat, ada juga yang meyakini bumi itu datar. Kemudian ada juga orang-orang yang berdebat soal telur dan ayam. Mana yang lebih dulu? Lebih dulu telur atau lebih dulu ayam? Atau masih banyak lagi perdebatan yang dilakukan oleh manusia, di mana akibatnya karena perdebatan ini maka manusia pun menjadi terbagi. Mereka terbagi di dalam beberapa kubu-kubu yang mereka anggap benar. Mereka tergabung di dalam kubu yang mereka anggap itu adalah suatu kebenaran. Padahal belum tentu apa yang mereka anggap itu benar, itu adalah suatu kebenaran atau tidak. Nah, dari sinilah maka kesatuan itu sangat sulit untuk dinyatakan, sangat sulit untuk diwujudkan di dalam kehidupan manusia.
Begitu pula dengan kehidupan jemaat di Roma pada saat itu, di mana pada saat itu terjadi suatu perdebatan, yaitu perdebatan yang kuat tentang kerajaan Allah. Sehingga karena itulah Paulus menjelaskan secara mendalam apa itu kerajaan Allah kepada mereka, pada jemaat di Roma pada saat itu. Makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan sehari-hari manusia malah dijadikan suatu topik yang menimbulkan kontroversi, malah menjadi suatu topik yang membuat jemaat pada saat itu menjadi berdebat. Dan oleh karena itulah Paulus melihat gejala yang tidak sehat. Paulus melihat ada gejala yang tidak benar di antara jemaat pada saat itu. Penyebabnya yaitu karena jemaat pada saat itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jemaat berasal dari budaya yang berbeda-beda, di mana ada yang menganut pandangan bahwa ada makanan yang dipantang, ada makanan yang dianggap haram, sehingga tradisinya itu, kebudayaannya itu masih dibawa ketika mereka sudah menjadi orang Kristen. Nah, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini yaitu apa itu kerajaan Allah menurut Rasul Paulus? Yang pertama, kerajaan Allah adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada tiap-tiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Kepada tiap-tiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran sendiri, kata kebenaran jika kita lihat di dalam perikop ini, dalam bahasa aslinya yaitu berarti kebenaran yang bertalian dengan perilaku dan juga perbuatan, di mana perilaku kita, perbuatan kita ini harus seturut dengan kehendak Allah. Baik itu di dalam apa yang kita ucapkan, di dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan juga apa yang kita lakukan. Kebenaran di sini juga tidak berdasarkan kepada hukum, tetapi kebenaran yang berdasarkan kepada moral dan juga kepada kesucian Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan, memampukan kita untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kerajaan Allah ini hanya dapat didapati kepada tiap-tiap orang yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Orang yang hidup dengan damai sejahtera, orang yang hidup dengan sukacita, maka dirinya akan memancarkan suasana yang positif. Mereka akan memancarkan jiwa yang positif. Sehingga akibatnya dengan sikap-sikap yang positif itu, dengan jiwa kita yang positif, dengan suasana hati kita yang positif, maka Roh Kudus dapat hadir. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Dan ini bukanlah hal yang mistis. Bukanlah sesuatu yang tiba-tiba datang sehingga kita dapat tertawa, sehingga kita dapat sukacita. Tapi ini adalah sesuatu yang dibangun melalui pengertian-pengertian di dalam firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, damai sejahtera dan sukacita ini hanya bisa diperoleh melalui kehadiran Allah, melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus. Di mana hal ini tidak dapat kita dapatkan apabila kita tidak bersekutu, apabila kita tidak datang ke hadirat Tuhan. Kita tidak dapat mendapatkan, kita tidak dapat merasakan kehadiran Roh Kudus, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Allah apabila kita tidak pernah datang bersekutu kepada Tuhan, apabila kita tidak pernah berdoa, apabila kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak dapat merasakan damai sejahtera dan juga sukacita itu. Dan juga damai sejahtera dan sukacita ini dapat kita dapatkan melalui hidup dengan suci, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam moral yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita di dalam kita menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Messenger, mari kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran.
Mari kita bersama-sama hidup di tengah persekutuan kita. Mari kita hidup di dalam kesucian di dalam Tuhan. Sejatinya yang perlu kita ingat adalah kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Sehingga kita harus bisa menghadirkan suasana sorga itu di tengah kehidupan kita. Dunia ini, bumi ini bukanlah tempat tinggal kita. Ini bukanlah rumah kita. Karena dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Dunia ini adalah sementara. Tetapi dunia ini adalah tempat kerja kita. Dunia ini adalah tempat di mana kita melakukan tugas dan panggilan kita. Tempat di mana kita melakukan pekerjaan kita. Kerajaan Allah tidak berbicara soal makanan. Kerajaan Allah juga tidak berbicara soal minuman. Tetapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, berbicara soal damai sejahtera, dan berbicara soal sukacita. Mari Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita dapat hidup di dalam kebenaran. Kita dapat menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang positif. Kita dapat menjadi orang-orang yang hidup di dalam kesucian. Sehingga kita dapat menghadirkan kerajaan Allah. Kita dapat menghadirkan kerajaan sorga itu di tengah kehidupan kita. Dan orang-orang yang berada di sekitar kita dapat merasakan kerajaan itu melalui setiap tindakan yang kita lakukan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas perenungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat meneguhkan hati kita, dapat mengajari diri kami semua ya Bapa, sehingga kami dapat berperilaku dengan benar, sehingga kami dapat berperilaku dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat berperilaku di dalam kesucian, sehingga kami juga dapat hidup di tengah sukacita. Ajarkan kami ya Bapa, supaya di tengah kehidupan kami ini, kami dapat menghadirkan kerajaan sorga, kami dapat menghadirkan kerajaan Allah. Kami dapat membuat setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan sorga-Mu itu melalui kehidupan kita. Inilah ya Bapa, seluruh doa kami yang kami manjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.